kita akan kupas secara ilmiah, karena kalau tidak dikupas ini fitnah ini untuk dai-dai salaf. Di dalam potongan video tersebut Ustadz, sang Ustadz menyampaikan bahwa bukan perayaan ulang tahun itu yang disebut maulid. Atau maulid itu bukan perayaan ulang tahun. Kalau pakai peringatan, itu pasti pakai Aid. Aidul Milad itu baru perayaan ulang tahun. Tapi kalau maulid atau waktu kelahiran, itu nggak ada hukumnya. Ya, nggak ada hukumnya. Berbeda dengan maulid atau milad gitu. Mau beda antara maulid dengan milad. Apakah kita mau menolak hari kelahiran Nabi? Bahkan di video itu dikatakan, kalau saya menerima, kalau Anda menolak, Anda bisa keluar dari Islam dan musuh Rasulullah SAW. Nah, pertanyaannya begini, Ustaz. Apakah ada di antara kaum muslimin ya, yang tidak beriman dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Dan sebenarnya bagaimana sikap terbaik kita dan bagaimana Ustaz menyikapi pernyataan dari potongan video yang disampaikan oleh Ustaz tersebut? Ya. Sebetulnya Ustadz atau siapapun, kalau ingin membaca kamus bahasa Arab, contoh aja kita angkat Lisanul Arab, karya Imam Ibnu Mandur, Al-Allamah Ibnu Mandur. Maulid itu artinya adalah waktul wiladah, waktu lahir. Wa mauliduhu berarti maudi, tempat lahir. Al-maudi'ul ladzi wulida fihi. Artinya maulid sama maulid itu bisa bermakna waktu dan tempat lahir. Jadi bukan hanya waktu saja. Tuh. Terus kemudian milad itu artinya ismul waqti, nama dari waktu orang itu lahir. Ya sama. Cuma sekarang ini kan kita kalau melihat konteks pertanyaan, orang itu menanyakan tentang hukum maulid secara syar'i, bukan istilah bahasa. Nah, ada satu kaidah yang harus kita fahami di dalam kitab Tahdhibul Furuq, ya, karya Muhammad Ali ibn Husain al-Makki. Idza dara al-lafdhu bain al-ma'hud fi syar'i. Bila ada suatu lafaz, ya, yang berkutat pada istilah syariat wa baina ghairihi, dan selain syariat, humila 'ala al-ma'hud fi syar'i, maka kita arahkan kepada istilah syar'i. Gitu kan gitu. Apalagi kita membaca kitab Al-Furuq karya Imam Al-Qarafi juga, wa kullu man lahu 'urfun, setiap itu orang punya uruf, humila au yuhmal kalamuhu 'ala urfihi, maka ucapan dia itu kita bawa kepada urufnya. Beliau mengangkat satu hadis sebagai contoh. Contoh, Rasulullah mengatakan, innallaha la yaqbalu salatan bighairi tahurin. Allah tidak menerima salat tanpa suci. Salat secara bahasa adalah doa. Ya kan gitu. Kalau kita berputar-putar pada istilah bahasa, ya udah, Allah tidak akan menerima salat, artinya doa seseorang tanpa suci. Dan ini nggak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa orang yang berdoa tidak bersuci nggak diterima. Maka kita kembalikan kepada istilah syar'i, as-shalah itu adalah, kata para ulama, setiap ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Yang wajib sholat 5 waktu, ada rawatib dan yang lainnya. Gitu. Yang jadi masalah di sini, secara syar'an dan urfan, maulid itu dengan dikatakan maulid sudah otomatis nggak usah ada catatan id. Itu yang dipahami adalah peringatan maulid Nabi. Apalagi kalau kita itu membaca konteks yang bertanya, itu kan jelas. Hukum peringatan. Dia menanyakan bagaimana Ustadz hukumnya, gitu kan gitu. Mengadakan peringatan maulid Nabi. Kan gitu. Ini diputar-putar di dalam istilah bahasa. Siapa yang menolak kelahiran Rasulullah adalah keluar dari Islam. Ini juga ekstrim kanan ini kan. Karena takfiri, karena Rasulullah SAW mengatakan, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bi ahaduhuma. Tapi anehnya yang dituduh intoleran itu kita. Ini kan kalimat-kalimat radikal, kalimat-kalimat intoleran, ya. Nggak ada satupun sekarang ini orang itu menolak lahirnya Rasulullah. Apalagi maulud, yaitu yang lahir, yaitu Rasulullah. Gimana ditolak? Yang kita sekarang ini ingin angkat, yang ditolak oleh siapapun yang faham Alkitab wa Sunnah, dan yang nanya juga adalah peringatan. Dan kalau kita itu berjalan ke seantero Indonesia, tanya kepada siapapun, ketika bicara masalah maulid Nabi, otomatis adalah peringatan maulid Nabi. Nggak usah diembel-embeli id. Itu. Dan setiap orang sekarang ditanya, Ustadz bagaimana hukumnya maulid Nabi? Orang itu langsung mengarah kepada uruf yang ada di masyarakat. Syar'an yang dipahami secara syariat adalah apa? Peringatan hari lahirnya Rasulullah. Perbuatan itu ya. Iya, nggak usah kita itu bertele-tele bahwa benda sama waktu itu nggak ada hukumnya, baru ada hukumnya setelah ada kaitannya dengan perbuatan. Nah itu nggak usah disampaikan, itu namanya dalam istilah qawaid fikih tahsilul hasil, menghasilkan sesuatu yang hasil. Ya, nggak usah diulang-ulang bahwa sekarang ini benda nggak ada hukumnya. Ya,
pisau, HP, ya. Bahkan mungkin kalau ditanya kita, ya, kitab kalau kita baca baru ada hukumnya, kan gitu. Kitab kalau kita buat untuk melempar muka orang baru ada hukumnya, kan gitu. Itu soal kaitannya dengan kita memahami suatu bahasa. Dan Masya Allah ya, ketika ada benturan tadi antara kita itu memilih istilah bahasa dengan istilah syar'i, maka dikatakan oleh pengarang kitab Tahdhibul Furuq wal Qawaid Asaniyah bahwa idza daral lafdhu, bila sekarang ada suatu lafaz berkutat bainal ma'hud fi syar'i, antara yang dikenal oleh syariat, wa baina ghairihi, dan dikenal yang lainnya, humila 'alal ma'hudi fi syar'i, maka kita arahkan, kita bawa kepada istilah syar'i. Nah, istilah syar'i maulid tanpa kita harus embel-embeli Aid atau macam-macam sudah. Bahkan orang di mana-mana, Mas, nggak ngadain maulidan, gitu. Nggak usah gitu. Iya, nggak usah ada Aid. Ya, ketika kita lihat juga di spanduk-spanduk Maulid Nabi, kan gitu. Ya, penceramah fulan-fulan, kan gitu. Nggak ada satupun banner-banner yang sekarang dipajang, baliho yang dipajang itu menyematkan Aid, nggak ada. Dan itu semua mereka juga paham itu peringatan. Nah, itu. Gitu, iya. Nah, ini ada lagi begini, Ustaz. Jadi kalau tadi kan berkaitan dengan keimanan kita terhadap kelahiran Nabi. Nah, ini dibawakan contoh Nabi Ibrahim, Nabi Isa aja sebelum 600 tahun sekian sebelum Nabi Muhammad hadir di muka bumi ini sudah gembira. Padahal belum ketemu. Masa kita umatnya nggak gembira? Padahal kita merasakan syariat bawaannya Nabi Muhammad walaupun tidak bertemu. Bukan hanya itu, para sahabat bukan hanya gembira kepada lahirnya Nabi, ketika Nabi pulang dari perang Tabuk, contoh katanya Ustaz, ada Tolak Al-Badru, ini juga mungkin saya juga mau tanya Pak Ustaz ini, syari'inya ini benar ada apa enggak Ustaz, pakai ketimpringan dan seterusnya itu Ustaz. Nah itu, sehingga disimpulkan bahwa Maulid itu kalau ditanya isinya kajian yang sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tapi yang masalah adalah ketika mengadakan Maulid, terus diucapkan oleh salah seorang ustadz atau yang lainnya bahwa Nabi Muhammad hadir juga bersama kita. Nah, itu mohon maaf, saya nggak sepakat katanya. Terus juga yang bid'ah adalah, nanti stressingnya, yang bid'ah adalah apabila, mohon maaf, kalian-kalian teman-teman saudara-saudara yang di instansi hanya menghabiskan anggaran untuk peringatan Maulid, maka ini hukumnya bid'ah. Karena Maulid itu bukan makan makanan, dan itu bukan hanya makan makanan. Kalau ini isinya adalah bid'ah dengan Quran surat Yunus ayat 57 dan 5. Bagaimana? Ya. Taib, nanti diingatkan ada, mungkin saya dahului Tala' al-Badru ya. Baik, Ustaz. Tala' al-Badru alaina min thaniyatil wada' itu dikatakan oleh para ulama adalah hadis dengan sanad mu'dal. Yaitu, kenapa mu'dal? Karena ada 3 fase rijalul sanad itu hilang. Artinya ini adalah mursal yang sangat keterlaluan karena hanya diriwayatkan oleh seorang yang namanya Muhammad ibnu Aisyah ya, Ubaidillah ibnu Muhammad ibnu Aisyah ya. Ubaidillah ibnu Muhammad ibnu Aisyah ini gurunya Imam Ahmad. Ya, syekhun kabir, kita tidak ingkari. Tetapi mungkin nggak dia itu meriwayatkan sirah Nabi yang itu merupakan suatu kejadian yang beliau itu tidak hadir. Beliau tidak melihat. Yang menjadi permasalahan ini antara kejadian itu yang menghantarkan ke beliau yaitu masa tabi'in ini siapa? Itu. Makanya dikatakan di dalam kitab Tahqiq atau Ta'liq al-Ihya oleh Imam Al-Iraqi, sanadnya hadis ini adalah mu'dal. Nah, dikatakan mu'dal itu sesuatu istilah di dalam ilmu hadis di mana ketika ada rijalus sanad itu hilang 3 lebih. Itu kan harusnya dari sahabat umpamanya Abu Hurairah, kemudian haddasana fulan dari Abu Hurairah, kan enggak ini. Harusnya kan gini. Haddasana Ubaidillah ibnu Muhammad ibnu Aisyah. Haddasana dari atasnya umpamanya Ibnu Syihab Az-Zuhri. Haddasana siapa di atasnya lagi mungkin Sa'id ibnu Musayyib ya. Haddasana Umar ibnu Khattab, baru itu ya. Nah, ini hilang. Ya. Sehingga di sini dikatakan sanadnya itu mu'dal. Ditambah lagi sanadnya hadis ini adalah dhaif. Yaitu kan gitu. Sehingga mengumpulkan antara i'dal sama ad-dha'af. Nah, yang selanjutnya di sini juga bertentangan dengan realita. Karena saniyatul wada itu dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim itu hanya bisa dilihat orang itu kalau datang dari Syam ke Madinah. Tidak dari Mekah ke Madinah. Itu. Enggak lihat apa-apa. Antum kalau umroh lihat saniyatul wada? Enggak. Saniyatul wada itu gunung yang terbelah menjadi 2 itu hanya dipandang, dilihat dari Syam. Makanya di antara para ulama mengatakan ini kemungkinan qasidah disampaikan ketika Rasulullah datang dari Tabuk.
Tabuk kan Syam, ya, datang dari Syam ke Madinah. Nah itu baru lihat. Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Dalailun Nubuwah menguatkan bahwa itu pun tidak dari Syam. Jadi tidak dari Madinah, Mekah Madinah tidak, ya terus. Itu satu itu ya. Tentang kita sekarang mencoba untuk kembali kepada tafsir ulama karena kita bukan siapa-siapa ya. Ya, kita coba sampaikan tafsir ulama ya, di mana ulama itu sendiri yang saya bacakan tafsirnya ini termasuk membolehkan peringatan Maulid Nabi. Itu pun tidak menjadikan surat Yunus ayat 58 atau 78 itu dijadikan dalil Maulid, nggak ada. Itu. Kita lihat sekarang dari pertama ayat ini atau dua ayat ini kan konteks ingin menjelaskan bahwa rahmat Allah berupa Al-Quran, karunia Allah berupa Islam atau sebaliknya di antara para ulama fadlullahi al-Islam wa rahmatuhu adalah Quran. Ini konteksnya ke sana, makanya ayat yang sebelumnya ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Apa itu Al-Quran? Makanya qul bi fadlillahi yaitu Islam wa rahmatihi yaitu Al-Quran fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Jadi saya membuka sekian tafsir ini ada lebih daripada 70 tafsir. Gak ada satupun ulama yang menafsirkan qul bi fadlillahi maksudnya adalah lahirnya Rasulullah. Wa rahmatihi bahkan semua mengarahkan kepada al-iman, al-Islam, wal Quran. Dan ini sangat nyambung dengan ayat yang 57 tadi ya kan gitu. Ya gitu ya. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa rahmatihi. Fadlullahi ya di antara para ulama qala ini menukil dari Anas bin Malik qala Rasulullah SAW qul bi fadlillahi wa rahmatihi qala fadlullahi al-Quran wa rahmatuhu an ja'alakum min ahlihi. Ini beliau maksur dari Rasulullah SAW sendiri memberikan suatu tafsiran bahwa yang dimaksudkan fadlullahi adalah Al-Quran wa rahmatuhu adalah kita alhamdulillah dijadikan min ahli Al-Quran. Ini betul. Dan kita juga melihat di dalam tafsir Ibnu Katsir juga sama ya. Di dalam tafsir para ulama ini di sini juga ada An-Nukat ya. An-Nukat ini karya Imam Al-Mawardi, Asy-Syafi'i juga sama. Beliau menafsirkan ya qauluhu azza wa jalla qul bi fadlillahi wa rahmatihi, ucapan Allah atau firman Allah qul bi fadlillahi wa rahmatihi fihi thalathatu awjuh. Di dalamnya hanya ada 3 tafsir. 3 tafsir, nggak ada lebih. Coba kita lihat, apakah ada di sini tafsirnya adalah lahirnya Rasulullah. Anna fadlallahi ma'rifatuhu wa rahmatuhu taufiquhu. Al-thani anna fadlallahi al-Quran wa rahmatuhu al-Islam. Qalahu Ibnu Abbas wa Zaid ibnu Aslam wa Dhahak. Al-thalis fadlullahi al-Islam wa rahmatuhu al-Quran. Qalahu Al-Hasan wa Mujahid wa Qatada. Fabidzalika falyafrahu. Dengan itulah kalian hendaknya bersemangat, bergembira, menyambut apa? Yakni bil maghfirah, ampunan Allah, wa taufiq 'alal wajhil awal, wa bil Islam wal Quran 'alal wajhainil akhiraini. Itu. Jadi ini diseret-seret ke maulid, ini tafsir kita bisa baca, kita tidak ngarang. Ya, kita harus selesaikan semua dengan ilmiah. Coba kita baca tafsir karya ulama lokal Indonesia yang tinggal di Makkah. Sama juga. Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu ay falyafrahu bitilka ni'am la min haitsu hiya bal min haitsu anna min fadlillah wa rahmatillah. Qala as-siddiqun min man fariha bi ni'matillahi min haitsu anna tilka ni'mah fa huwa musyrikun. Amma man fariha bi ni'matillahi min haitsu annaha min Allah kana farhu bidzalika wa dzalika ghayatul kamal wa nihayatus sa'adah. Bahkan hanya semata-mata gembira dengan nikmat Allah tanpa menyandar semata-mata dengan nikmat tanpa menyandarkan kepada Allah itu musyrik. Ini keras lagi. Jadi enggak ada kaitannya dengan selain itu ya. Apalagi dikait-kaitkan dengan Maulid Nabi. Dan ini bukan hanya tafsir 1-2 saja, bahkan kalau kita membaca ini tafsir Al-Kasyaf, ini Mu'tazilah padahal. Ya, Kasyaf ya. Zamakhsyari juga sama, menafsirkan satu tafsir yang sama ketika menafsirkan qul bi fadlillahi wa rahmatihi faqala bi kitabillahi wal Islam. Tuh. Itu wa qila fadluhu al-Islam wa rahmatu ma wa'ada atau ma wa'ida alaihi. Itu apa-apa yang disebutkan ancaman di dalam Al-Qur'an. Jadi dari sekian tafsir yang sudah kita buka, enggak ada satupun para ulama yang menafsirkan kegembiraan kita dengan lahirnya Rasulullah. Kita enggak ingkari bahwa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai awal ya kebaikan-kebaikan yang akan hadir di dunia Arab dan di dunia Islam. Dan utamanya adalah syariah. Makanya kita kaitkan dengan surat Shaf ya, yang tadi itu Nabi Isa gembira kan gitu. Ini sebetulnya kalau dia itu faham teks Al-Quran,
kita baca dengan seksama. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, ya kan? Ini jelas kalau kita sekarang lihat dari teks tersebut, wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi yang ditafsir, yang disampaikan kabar gembira itu risalah. Risalahnya. Bukan kelahirannya. Walaupun kelahiran itu sebagai awal. Ya, yang ingin disampaikan kabar gembira dari Nabi Isa kepada umatnya Nabi Muhammad adalah wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi ini Masya Allah dicok gali cok, diseret-seret supaya membenarkan satu kesalahan ini bahaya di dalam mengupas tafsir Al-Quran. Apalagi Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang memang diperdebatkan oleh ulama sanadnya, tetapi ini hanya sekedar i'tidad, yaitu apa? Man qala bil Qur'ani bi ra'yihi fa akhta'a fa asaba faqad akhta'a. Barang siapa yang berbicara tentang Al-Qur'an dengan ra'yunya, maka dia meskipun benar tetap aja salah. Ya. Jadi tafsirnya menyimpang tetap aja walaupun benar, karena benarnya itu adalah kebetulan. Nah, adapun Nabi Ibrahim itu tidak gembira. Rasulullah SAW sendiri ketika ditanya tentang nubuwahnya, beliau menjawab, wa awwalu dzalika, pertama kali adalah da'watu Ibrahim, doanya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wa ba'ath fihim rasulam, ya Allah, utuslah seorang utusan kepada kami, yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Itu. Jadi di sini lagi-lagi yang disampaikan, kalau itu memang kabar gembira kepada umat kita dari Ibrahim adalah tentang rasulan minhum. Yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata, dan seterusnya. Dan itu doa, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, dan seterusnya. Ya. Berarti sangat nggak tepat dan jauh dalilannya Ustaz ya. Ya, kalau kita bisa bilang itu jauh dari panggang, jauh dari panggang, di mana orang ditarik-tarik seakan-akan dengan ketidaktahuan mereka, dia yang paling tahu, padahal akhirnya salah. Ya. Inilah yang terjadi pada pengupasan orang-orang zaman sekarang ini yang sok-sokan. Ya. Baik, Ustaz, jazakallahu khair. Nah, kalau memvonis atau menghukumi bahwa Maulid Nabi bid'ah itu dengan kata-kata bahwa zaman Nabi nggak ada, zaman sahabat nggak ada, zaman tabiin nggak ada, baru ada sekarang, itu jelas bid'ah. Nah, berarti zakat pakai beras juga bid'ah, kan nggak ada zaman Nabi, Ustaz. Itu gimana konteks pendalilannya, Ustaz? Tadi sebelum itu nanti diingatkan lagi, Ana ingin memberi catatan. Tadi singgungan di mana Maulid Nabi yang bid'ah itu yang meyakini kehadiran Rasulullah SAW datang. Kalau hanya sekedar menghabiskan anggaran, alhamdulillah sebetulnya dia sudah ada bibit. Kenapa di sini dipangkas? Artinya ini harusnya dilanjutkan. Kenapa itu bid'ah? Ya taruhlah kita berkutat pada ini. Kenapa orang yang melakukan Maulid Nabi yang meyakini bahwa Rasulullah SAW itu datang bid'ah? Kenapa? Karena hal itu tidak pernah diyakini, diajarkan, dicontohkan Rasulullah, kan gitu. Nah, itu aja kan gitu. Harusnya dilanjutkan pembahasan ini. Nah, sama harusnya. Nah, masuk di sini. Kenapa dia harus kesel? Dikit-dikit nggak ada zaman Rasulullah bid'ah. Kenapa? Kan dia sendiri yang mengatakan. Apa itu bid'ah? Kalau tidak ada di zaman Rasulullah itu perkara dunia, it's okay. Kalau perkara-perkara kaitannya dengan ijtihad duniawiyah, dari mulai pertanian, perkebunan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, Rasulullah sendiri menyampaikan kepada ahlul Madinah. Tapi yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW adalah agama. Dinyatakan oleh para ulama, diantaranya Imam Malik, apapun di zaman sahabat itu bukan menjadi agama, sampai kapanpun tidak akan bisa menjadi bagian agama. Kan gitu. Dan Abdullah ibnu Umar juga mengatakan bahwa siapa yang membuat satu kebid'ahan, ini kita gabungkan dengan juga ucapan Imam Malik Ibnu Anas yang mengatakan man ibtada'a bid'atan fayaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan qad khana risalah. Barang siapa yang mengadakan suatu kebid'ahan, yang menyangka bid'ah itu adalah baik, maka dia telah menuduh Nabi Muhammad itu berkhianat kepada risalahnya. Dari mana? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbika, fa illam taf'al fama ballaghta risalata, wallahu ya'simuka minan nas." Wahai Rasul, sampaikan risalah ini dengan baik. Kalau tidak, kamu telah berkhianat. Fama ballaghta risalata. Tapi Allah telah memujinya di akhir hayatnya, di Haji Wada.
Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Telah dinyatakan idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah telah menyampaikan secara sempurna, tidak berkhianat. Pertanyaannya, kenapa kalau maulid ini bagian daripada agama, bagian daripada kebaikan agama tidak diajarkan Rasulullah? Apakah Rasulullah tidak tahu kebaikan itu? Nauzubillah. Atau tahu tapi Rasulullah SAW malas melakukan kebaikan itu? Lebih parah lagi. Rasulullah tahu iya, malas enggak. Tetapi Rasulullah SAW enggak sempat. Apa iya? Rasulullah SAW tahu kalau itu baik. Yang malas enggak juga. Rasulullah SAW enggak sempat juga enggak. Tapi Rasulullah SAW benci terhadap amalan yang baik itu. Subhanallah. Makanya tidak ada yang kemungkinan hanya satu terakhir, karena tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, makanya di sini am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dam bihillah. Apakah mereka itu punya sekutu-sekutu yang membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kan gitu ya. Terkait dengan tadi zakat, Ustaz, dinisbatkan itu gimana, Ustaz? Simple sebetulnya. Masalah ini bukan masalah di ranah man ahdatsa fi amrina hadza. Masalah-masalah ini sudah diberikan oleh Rasulullah SAW apa kaidah. Makanya tidak ada, itu maksudnya tidak ada dalilnya kah, tidak ada contohnya kah, tidak ada kaidahnya kah. Itu. Jadi memang tidak bisa kita ngomong global, nggak ada zaman Rasul, nggak ada apanya, nggak ada dalilnya, nggak ada contohnya, nggak ada prakteknya, nggak ada kaidahnya. Ada kaidahnya. Rasulullah SAW sendiri telah memberikan satu kaidah bahwa di dalam masalah-masalah kaitannya di sini dikuatkannya kaitannya dengan adalah it'am. Itu it'amnya. Makanya Rasulullah sendiri mengatakan tu'matan. Ya, zakat fitrah itu yang ditegaskan oleh sahabat ini, kalau nggak salah Ibnu Abbas, bahwa faradallahu zakat al-fitri tu'matan lil masakin wa tuhratan lis-shaim. Tu'mah apa artinya? Makanan pokok. Nah, kurma dan yang lainnya itu hanya sampel contohnya. Kalau di daerah lain ternyata tu'mah di sini adalah tidak kurma juga tidak gandum, ternyata beras atau yang lainnya, ya masuk ke dalam dalil tu'matan lil masakin. Nggak ada bid'ah di sini dan nggak bisa dikiaskan dengan sana. Karena itu nggak ada kaidah yang dibuatkan Rasulullah SAW. Di sini ada kaidah tu'matan lil masakin, wa tuhratan lis-shaim. Kif menyamakan ini dengan itu. Itu namanya qiyas ma'al farid. Dan masalah ini yang kedua adalah masalah fikih. Fikih itu dasar hukumnya ada 4, ada Al-Qur'an, ada Al-Hadis, ada Al-Qiyas, ada Ijma'. Dan ini adalah bagian daripada qiyas. Dan itu sudah dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab usul fikih. Kenapa dipermasalahkan? Apalagi disandarkan sebagai maulid, Ustaz, ya. Gitu. Baik, Ustaz. Nah, Ustaz, terakhir nih, Ustaz, sebagai pakar nilai wasatiyah, Ustaz. Dari tahun ke tahun ini dihangatkan terus agar kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tambah dewasa dalam beragama. Kira-kira nilai wasatiyah apa yang kita harus cermati di masalah ini, Ustaz? Ya, sebetulnya nilai wasatiyah yang ingin kita angkat di dalam forum seperti ini adalah yaitu ta'addub wa tamaddun, yaitu keadaban. Jadi kita coba mari berdialog dengan penuh keadaban, kearifan, mencari kebaikan dan kebenaran, tidak membuat suatu kekundahan, kekacauan. Coba bahasa-bahasa yang diangkat oleh fulan tadi itu kayak apa? Nggak beradab sama sekali. Terus nilai kedewasaan dari nilai wasatiyah yang kita bisa kembangkan adalah kita itu harus bersikap tawassut, ya. Di dalam apapun, ya, di dalam mencari ilmu, di dalam mencari dalil, di dalam kita berdialog, tawassut, cari jalan tengah. Tengahnya adalah siratal mustaqim, dan siratal mustaqim adalah Islam. Al-Quran seperti yang ditafsirkan para sahabat. Ketika kita itu fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul, kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, yaitu siratal mustaqim itu, maka kita akan menemukan titik temu. Intinya dengan cara kita dialogis, kemudian dasarnya adalah argumentatif. Kalau tidak kita kompromistis, maka tidak ada sesuatu yang kita anggap sebagai bentuk keresahan. Ya. Dialog ilmiah dan juga saling bantah-membantah di antara para ulama mazhab itu biasa. Coba antum lihat bagaimana bantah-membantah Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Imam Syafi'i dengan Imam Malik gurunya. Dan juga para ulama yang lain, Imam Syafi'i dengan muridnya Abdul A'la. Ya, dari situlah kita akan mendapatkan kedewasaan di dalam beragama. Permasalahannya sekarang ini kita temukan orang-orang yang menghujatnya lebih kuat daripada argumentasinya, sentimennya lebih menonjol daripada argumennya, ya. Dan yang tidak kalah pentingnya, ilmunya itu lebih rendah daripada nafsunya. Dari situlah akhirnya terjadi permasalahan. Agama hanya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, itu saja, ya. Wallahu a'lam bishawab.